Surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan berkaitan dengan penduduk Madinah yang kala itu suka mencurangi timbangan dan takaran. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, masyarakat di kota itu terkenal sebagai orang-orang yang paling buruk dalam takaran dan timbangan. Mereka selalu berbuat curang. Allah lalu menurunkan firman-Nya, Wailul lil mutaffifin. Seiring turunnya ayat ini, mereka pun mulai menakar dan menimbang dengan baik. Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah mengatakan telah menceritakan kepada kami. Muhammad Ibnu Aqil Ibnu Majah menambahkan dari Abdurrahman Ibnu Bishr. Keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain Ibnu Waqid telah menceritakan kepadaku ayahku dari Yazid Ibnu Abu Sa'id An-Nahwi Maula Quraisy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam takaran. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Setelah itu mereka menjadi orang-orang yang baik dalam menggunakan takarannya. Ayat yang kedua, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Hal yang terbaik dalam mengirabi ayat ini hendaknya lafaz kalu dan wazanu dianggap sebagai fiil kata kerja yang muta'addi. Dengan demikian berarti dhamir hum berkedudukan dalam mahal nasab sebagai maf'ulnya. Tetapi sebagian ulama nahwu menjadikan dhamir tersebut sebagai taukid dari dhamir yang tidak disebutkan dalam lafaz kalu dan wazanu, sedangkan maf'ulnya dibuang karena sudah dapat dimaklumi dari konteksnya keduanya punya makna yang berdekatan. Jadi mereka ini curang apabila mereka menerima takaran minta dipenuhi, tapi apabila mereka menakar mereka mengurangi takaran tersebut. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin adim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Imam Malik telah meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yagiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunai. Di hari ketika manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, sehingga seseorang dari mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya. Ansafi udunai.
Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui Malik dan Abdullah ibnu Aun, keduanya dari Nafi dengan sanad yang sama. Imam Muslim telah meriwayatkan melalui 2 jalur pula. Jadi hadis ini yang meriwayatkan ada beberapa periwayat. Ibnu Katsir yang mengatakan bahwasanya berdiri dalam keadaan tidak berlas kaki, telanjang lagi tidak berkhitan di tempat pemberhentian yang amat sulit. Sesak lagi menyengsarakan bagi orang yang durhaka karena mereka diselimuti oleh murka Allah yang di suatu kekuatan pun atau panca indera pun yang mampu bertahan terhadapnya. Jadi tiada suatu kekuatan pun, tidak ada suatu kekuatan pun atau panca indera pun yang mampu bertahan terhadapnya. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Imam Katsir mengatakan bahwasanya tempat kembali dan tempat mereka berpulang adalah ke sijjin. Lafaz sijjin memakai wazan fa'il berasal dari asijjin, yang berarti kesempitan, sebagaimana dikatakan fasik, syarib, hamir, dan sakir serta lafaz-lafaz lain yang sewazan. Lalu digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang menakutkan lagi mengerikan. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Yaitu sesuatu yang sangat menakutkan, penjara yang abadi dan azab yang menyakitkan. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sijjin adalah tempat yang terletak di bawah perut lapis yang ketujuh. Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah hadis yang gharib dan tidak sahih predikatnya. Untuk itu ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Wahab al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Mas'ud ibnu Musa ibnu Miskan al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Husaimah al-Wasiti dari Su'aib ibnu Sofwan, dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Khurazi, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, Al-Falak adalah sebuah sumur tertutup di dalam neraka Jahanam, sedangkan sijjin adalah sebuah sumur yang terbuka. Tapi as-sijjin adalah ayat yang selanjutnya ini. Kitabum marqum. As-sijjin itu adalah kitab yang bertulis. Tetapi pendapat Muhammad ibnu Ka'ab al-Khurazi, ayat ini bukanlah tafsir atau penjelasan dari firman-Nya yang sebelumnya. Tahukah kamu apa sijjin itu? Wailun yawmaidin lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni apabila mereka di hari kiamat telah berada di sijjin dan azab yang menghinakan seperti apa yang diancamkan oleh Allah SWT terhadap mereka. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan makna wail dengan keterangan yang tidak perlu diulangi lagi di sini, yang kesimpulannya menyatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana dikatakan kecelakaan bagi si fulan. Dan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad dan Sunan melalui riwayat Bahas Ibnu Hakim, Ibnu Ma'wiyah, Ibnu Haidah dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Wailul lilladzi yuhaddisu fayaktibu liyudhikan nasa wailul lahu wailullah. Kecelakaan besarlah bagi orang yang dusta dalam bicaranya untuk membuat orang lain tertawa. Kecelakaan yang besarlah bagi kecelakaan yang besarlah baginya. Dia orang yang membuat orang lain tertawa itu adalah kecelakaan yang besar baginya.
kecelakaan yang besar baginya. Wailulahu alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat ke-11. Mereka tidak percaya akan kejadian, tidak meyakini keberadaannya, dan menganggap mustahil perkara itu terjadi. Makanya Allah berfirman, alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Ini ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Jadi disangkal oleh firman yang selanjutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yaitu melampaui batas dalam amal perbuatannya, misalnya gemar mengerjakan hal-hal yang diharamkan, dan melampaui batas dalam menggunakan hal-hal yang diperbolehkan, lagi berdosa dalam semua ucapannya, jika berbicara dusta, jika berjanji menyalahinya, dan jika bertengkar curang melampaui batas. Lanjutkan ayat yang ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang yang dahulu. Akhirnya mereka itu apabila dibacakan ayat-ayat tersebut, mereka selalu membantah. Bahasanya ini adalah dongengan dari kitab-kitab apokrifa, ataupun dongengan dari kitab-kitab orang-orang Yahudi, cerita Israiliyat. Mereka mendustakan seperti itu. Terus dijawab lagi Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Mereka apabila dibaca-bacakan ayat kami, ia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, semacam seperti mengambil kitab apokrifa orang-orang Nasrani ataupun kisah-kisah Israiliyat. Tetapi tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Bahasanya Al-Quran ini benar-benar kalam Allah. Lalu dilanjutkan lagi kala yang kedua ini, kalla innahum arabbihim yauma idzil la mahdubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, maka selanjutnya orang tersebut akan terkena oleh ayat ini. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian mereka orang-orang kafir itu selain dihalangi dari melihat Tuhan mereka yang Maha Pemurah, juga mereka dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi penghuni tetapnya. Menurut Imam Ibnu Katsir seperti itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, wujuhu yauma idzin nadiratun ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada Tuhannya lah mereka melihat. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sangatlah baik dan merupakan penyimpulan dari dalil pemahaman yang terkandung dalam ayat sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Syafi'i.
bahwasanya orang-orang itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang mukmin, yang beriman. Tetapi orang-orang yang tidak beriman, mereka selamanya tidak akan bisa melihat zat Allah yang maha agung, zat Allah yang maha indah yang menciptakan mereka. Tapi yang dia lihat hanya murka Allah, azab Allah. Lanjut ayat yang selanjutnya, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Dikatakan hal tersebut kepada mereka dengan nada mengecam, kata Imam Ibnu Katsir, mencomoh, menghina dan merendahkan mereka. Next tema adalah kitab Iliyin, yaitu kitab yang tersimpan, kitabnya orang-orang yang berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-18 daripada surat Al-Mutaffifin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.